Baiklah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore, saudara-saudaraku sekalian. Salam sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan sore ini kita masih bertemu lagi, meski hanya lewat video YouTube ya. Kemudian kita tetap diberi kesehatan, ya, kelancaran rezeki, dan kelancaran dalam mengembangbiakkan ikan, ya, ikan gabus khususnya. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan lagi teman-teman sekalian tentang sesi tanya jawab untuk seputar budidaya ikan gabus. Nah, sesi tanya jawab ini saya niatkan ya untuk berbagi pengalaman di lapangan sih tentang budidaya ikan gabus. Saya bukan berarti saya lebih master, bukan berarti saya lebih paham, lebih berilmu, bukan. Ini cuman saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya yang memang saya alami selama ini di lapangan. Jika memang penjelasan saya nantinya ini ada yang berbeda pendapat, berbeda penjelasan misalnya, nggak apa-apa, karena penjelasan ilmu itu nggak ada batasnya, jadi nggak masalah bagi saya. Dan referensi juga bisa diambil di mana-mana, atau mungkin juga karena pengalaman yang saya pakai di daerah saya jika berbeda, mungkin karena tidak sesuai dengan daerah di tempat teman-teman sekalian, beda tempat, beda teknis, beda kendala mungkin untuk pengembangan ikan gabus ya, jadi wajar jika caranya berbeda. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadikan referensi lah, setidaknya untuk tambahan wawasan lah, jika teman-teman ingin mencoba budidaya ikan gabus. Oke, lanjut saja. Saya bacakan pertanyaan dari teman-teman sekalian yang sudah bertanya di kolom komentar YouTube saya. Saya pilihkan dulu pertanyaannya ya. Oke, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Jarnan ya, sekitar 5 bulan yang lalu. Pertanyaannya adalah, Mas, untuk perlakuan indukan setelah pemijahan bagaimana? Apakah dipisah selama sebulan atau bagaimana? Oh ya, jadi ini untuk khusus memperlakukan indukan ikan gabus setelah memijah ya. Baik, ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan dan juga ini berdasarkan para senior-senior ahli ikan gabus yang lebih dulu dibanding saya, yang lebih banyak pengalamannya, sama sepakat bahwa setelah pemijahan ikan gabus itu tetap di situ ya, tetap dibiarkan berdua, jadi tidak dipisahkan lagi ya, nggak apa-apa. Yang dipisah nanti anaknya setelah memijah bertelur ya, ada yang dipisah telurnya dengan induknya, ada yang dipisah ketika sudah menetas. Kalau saya sih, saya selama ini menggunakan teknis yang memisah anakan ikan gabus dengan induknya setelah menetas kurang lebih di umur seminggu sampai 10 hari, itu kalau saya. Nah, jadi yang dipisah anaknya, bukan induknya. Terus kemudian apakah dia nggak bertelur lagi misalnya? Apakah dia nanti bukannya nanti dia akan mijah lagi dan akan terlalu cepat misalnya? Tidak. Jadi ikan gabus nanti yang sepasang yang jodoh-jodoh tadi itu yang sudah mijah, dia biasanya sama-sama tahu kok antara jantan dan betinanya. Dia tidak mijah terus, itu tidak. Ada jedanya biasanya. Kalau memang dia ikannya bagus, makanannya bagus, musim kawin juga, dia 2 minggu sudah bertelur. Ya, paling cepat itu ya. Ada yang 3 minggu juga, ada yang 1 bulan juga. Jadi nggak usah dipisah, biarin saja. Nanti dia otomatis jika waktunya mijah, dia mijah sendiri. Jika dia waktunya istirahat, dia istirahat sendiri. Sebagai contoh punya saya, Mas ya, ini sebagai benar pengalaman di lapangan. Jadi ikan indukan saya pernah
Pokoknya intinya tidak dipisahkan ya setelah memijah. Jadi saya biarkan di situ selama proses musim kawin itu. Setiap 3 minggu dia bertelur, 3 minggu dia bertelur, kadang 2 minggu dia bertelur, kadang sebulan dia baru bertelur, karena tidak dipisah. Nah sampai pernah selama 5 bulan itu bertelur 6 kali berturut-turut. Nah tapi setelah itu 4 bulan dia tidak bertelur lagi. Dia mungkin sudah habis di awal itu. Nah sebagai pengalaman, jadi nggak masalah. Nah tapi baiknya, idealnya, walaupun tidak dipisah indukan itu, biar kita bisa mengatur jadwal telur. Sebenarnya ikan gabus bisa diatur jadwal telurnya mas, jadwal pertelurnya ya. Caranya adalah enceng gondoknya dibuang. Jadi setelah bertelur atau memijah ya, setelah anaknya dipisah, kita ambil semua enceng gondoknya. Itu karena sarang buat bertelur. Selama enceng gondok diambil, dia tidak akan bertelur. Jadi biar cara tidak bertelur seperti itu aja. Yang diambil enceng gondoknya, bukan dipisahkan indukannya. Nah, setelah sebulan, misalnya ingin udah matang banget nih, udah besar lagi, udah waktunya mijah lagi, baru dikasih lagi enceng gondoknya. Ya. Jadi ikannya akan bertelur lagi nantinya. Memang bagusnya seperti itu ya, dikasih waktu. Paling nggak idealnya sebulan sekali, karena kalau memang dia nggak dikasih waktu seperti itu, nanti takutnya ikannya akan terporsir ya. Karena saya pernah juga itu 5 bulan bertelur terus sebanyak 6 kali, akhirnya setelah 4 bulan dia tidak bertelur seperti itu ya. Jadi tidak perlu dipisah induknya. Mudah-mudahan ya cukup dikasih makan aja rutin ya, kasih makan terus rutin sebanyak mungkin, akan pakan ikan-ikan hidup ya, agar tetap kondisinya bagus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang indukan ikan gabus tadi, dipisah atau tidak. Mudah-mudahan ini bisa jelas ya, bisa membantu teman-teman sekalian. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.